Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi yang kedua ini kita sudah masuk bab 2, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Seperti biasa, sebelum materi saya mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar, juga mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin mendownload buku pendidikan agama Islam semester 1 dan 2, silakan kalian download di kolom deskripsi, dan materi pada hari ini juga saya sudah taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan setelah mempelajari materi ini, semoga kalian bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu bab 2 tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Materi yang akan kita bahas yaitu berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kehidupan sehari-hari. Terus perintah menutup aurat, memahami aurat dan batasan-batasannya, terus memahami dalil menutup aurat. Yang selanjutnya adalah makna busana muslim atau muslimah, terus menunjukkan perilaku berbusana muslim atau muslimah. Yang terakhir adalah membiasakan perilaku berbusana muslim atau muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Makna aurat, ya, menurut bahasa aurat berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang berarti hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian sebagai seorang muslim atau muslimah wajib hukumnya menutup aurat. Nah, seberapa batasannya? Untuk laki-laki itu di atas pusar sampai lutut, ya, di bawah lutut. Kalau perempuan itu seluruh tubuh adalah aurat, kecuali
muka dan telapak tangan. Nah, itu aurat perempuan. Jadi baik di dalam sholat maupun di luar sholat, yang boleh dibuka adalah wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Selain itu, maka semuanya aurat, ya, maka harus ditutup. Gitu. Terus yang kedua adalah makna jilbab dan busana muslimah. Ya, secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Ya, tuh. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung. Ya, kalau di Indonesia itu dikenal dengan kerudung atau hijab. Ya, jadi kerudung atau hijab itu harus menutup dada, ya, harus longgar. Jadi jangan pakai hijab itu hanya di leher saja, ya, yang lainnya masih kelihatan. Berarti itu bukan termasuk menggunakan jilbab. Ya, ya, jilbab itu harus menutup, harus sampai bawah dada, ya, untuk perempuan itu yang longgar. Jadi bentuk lekuk tubuhnya itu tidak terlihat. Lalu bagaimana orang yang menggunakan jilbab tapi pakai celana, ya, yang ketat itu, ya, pakai kaos yang ketat, itu bukan berjilbab, ya, itu bukan termasuk berjilbab. Nah, jilbab di sini adalah yang longgar, ya, jadi menutup seluruh tubuh. Artinya lekuk-lekuk tubuhnya tidak terlihat itu. Terus yang berikutnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. Ya, ini perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kita sebagai seorang muslim atau muslimah wajib menaatinya, ya, karena ini perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini sudah jelas, ya, bahwa tujuan Allah menyuruh wanita menggunakan jilbab adalah supaya tidak diganggu. Karena tubuh perempuan itu adalah menggoda, ya, kalau dilihat itu membuat para laki-laki itu tergoda. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya laki-laki yang melihatnya ingin berbuat sesuatu yang buruk. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar para wanita itu menutup auratnya atau menggunakan jilbab gitu. Jadi hukum Islam itu adalah supaya para wanita itu terlindungi, ya, dari gangguan syahwat laki-laki gitu. Nah, isi kandungan surat Al-Ahzab ayat 39 ini ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga dada dengan tujuan untuk memberi rasa nyaman dan aman kepada setiap muslimah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamkannya dari saudara seiman. Ini saking pentingnya, ya. Teman kalian tidak punya jilbab, ya pinjamkan kalau dia keluar rumah. Jadi untuk para wanita, ya, maka ketika kalian keluar rumah, maka gunakanlah jilbab. Nah, jilbab itu bukan hanya menutup kepala saja, sementara tubuh yang lain tidak tertutup, ya. Yang dimaksud ayat di sini adalah jilbab yang longgar, ya, menutup seluruh tubuh sehingga tidak terlihat lagi tuh lekuk tubuhnya, gitu. Terus dalam surat An-Nur ayat 31, ya, panjang sekali ayatnya, saya bacakan artinya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya
dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang bisa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Ini sudah jelas bahwa perintahnya adalah supaya dadanya itu tertutup. Itu. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami, ya, kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam. Jadi kalau sesama perempuan boleh tuh tidak menggunakan kerudung, ya. Tapi yang sama-sama Islam. Atau hamba sahaya yang mereka miliki, budak, ya. Kalau sekarang sudah tidak ada budak lagi, ya. Atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Ya, kalau seumpama kalian punya pembantu di rumah laki-laki, tapi laki-laki itu sudah tua, maka tidak apa-apa. Kalau laki-laki itu sudah tidak memiliki keinginan atau sudah tidak memiliki syahwat, ya. Tapi kalau masih memiliki syahwat, ya sebaiknya ditutup. Itu. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya. Kalau sudah terlanjur kemarin-kemarin belum pakai jilbab, ya, maka segera bertaubat agar beruntung, ya, agar terlindungi dari gangguan para laki-laki. Karena di situ pandangan laki-laki kan biasanya kalau ada melihat perempuan yang membuka aurat kan langsung ini, ya. Terus setan itu menghiasi juga, gitu, ya, dibantu oleh setan. Gitu. Maka dari itu sebagai muslimah kalau keluar itu harus menggunakan jilbab atau kerudung, ya. Gitu. Nah, isi kandungan surat An-Nur ayat 31 yaitu untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki, anak laki-laki saudara perempuan, terus perempuan mukminah, ya, hamba sahaya, terus pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Maka selain itu tidak boleh, ya, auratnya tidak boleh dilihatkan. Terus yang berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW dari Ummu Atiyah, ya. Artinya dari Ummu Atiyah, ia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Idul Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Atau lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Lalu Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Itu Rasulullah pun menyuruh jika ada seorang perempuan yang ingin keluar tidak memiliki jilbab, maka saudaranya meminjamkan. Ini artinya bahwa jilbab itu sangat penting, ya, ketika kalian hendak keluar. Itu. Nah, hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha meskipun sedang haid atau dipingit, ya, tetapi harus menutup aurat, ya. Tadi dikatakan bahwa ada yang bertanya nih, Ummu Atiyah bertanya, salah satu di antara mereka itu tidak memiliki jilbab, ya, karena zaman dulu kan mungkin susah, ya, untuk mendapatkan jilbab. Maka Rasulullah suruh saudaranya itu meminjamkan, ya. Itu saking pentingnya berjilbab atau berhijab ketika keluar rumah. Yang selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Yang pertama sopan santun dan ramah tamah, ya. Jadi ketika kalian menggunakan jilbab, maka kalian akan terlihat santun, ya,
harus berperilaku santun, harus berperilaku ramah tamah ya. Terus yang kedua adalah jujur dan amanah. Yang ketiga gemar beribadah. Terus yang keempat adalah gemar menolong sesama ya. Artinya jika saudara kalian tidak punya jilbab, kasih gitu ya. Jadi saling menolong. Terus yang kelima adalah menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kebaikan ya. Kalau teman kalian yang belum ada yang berhijab atau teman kalian yang belum mau berhijab, maka ingatkan, wahai sahabatku ya, Islam menganjurkan kita untuk berhijab. Ingatkan terus ya. Terus dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran ya. Itu kita sebagai seorang muslim atau muslimah berkewajiban untuk berdakwah ya kepada sesama, tapi tentunya dakwah dengan cara yang baik ya. Itu kasih contoh dulu ya, kalian sebelum menyuruh orang lain kalian harus berhijab dulu ya. Kasih contoh, begini loh hijab ya, kalian jelaskan betapa pentingnya berhijab gitu. Insya Allah kalau teman kalian mau berhijab, maka kalian akan dapat pahala ya. Mama ada teman kalian yang belum berhijab, lalu kalian ajak ya, wahai ukhti, wahai saudaraku, wahai temanku ya, ayolah kita berhijab sama-sama. Karena bahayanya kalau tidak menggunakan hijab ya, itu dosanya sangat besar ya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu melihat ada seorang wanita yang rambutnya itu digantung ya, ditarik ke atas ya. Itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah dia gitu kan? Dia adalah umatmu ya Rasulullah. Gitu. Kenapa dia seperti itu? Dia ketika di dunia dulu suka membuka auratnya, suka menampakkan rambutnya kepada laki-laki lain. Maka ketika di akhirat nanti di neraka itu disiksa, ya, yaitu digantung rambutnya gitu. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim ya atau muslimah berkewajiban berdakwah ya, mengingatkan saudara kita agar nanti kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang belum berhijab ya anak-anakku segera bertaubat dan menggunakan hijabnya itu ya. Karena perintah hijab itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pun menyuruh para wanita atau muslimah itu untuk menggunakan hijab. Nah, di sini ada evaluasi ya. Coba kalian nanti kerjakan, kalian jawab isian. Yang pertama, tulislah salah satu ayat yang berhubungan dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada lengkap dengan artinya ya. Kalian jawabannya tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa kasih nama dan kelas itu. Terus yang kedua, tulislah salah satu hadis tentang batasan pakaian wanita lengkap dengan artinya. Terus yang ketiga, tulislah beberapa manfaat menggunakan jilbab. Jadi manfaatnya apa aja ya? Sebutkan satu-satu gitu ya. Terus yang keempat, sebutkan sikapmu yang harus ditunjukkan ketika terlihat oleh mata Anda kemaksiatan. Kalau melihat teman kalian tidak menggunakan hijab, apa yang harus kalian lakukan itu ya. Terus yang kelima, tulislah 3 dampak negatif akibat membuka aurat ya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja ya. Saya ingatkan lagi yang belum mengisi daftar hadir, kalian isi daftar hadir dan berikan kesimpulan materi pada hari ini di kolom komentar. Dan bagi kalian anak-anakku yang membutuhkan buku materi pendidikan agama Islam, silahkan kalian lihat di kolom deskripsi ya. Linknya sudah ada di situ. Jadi bukunya dari semester 1 sampai semester 2 itu. Materi pada hari ini juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.